Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, ikhwan dan akhwat fillah, azanallahu iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita. Ya, kita akan terus kembali membaca kelanjutan daripada dalil-dalil tentang wajibnya al-wudu. Tadi kita sudah ambil ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW menyebutkan la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min ghululin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, Allah tidak akan menerima salat tanpa ada wudu dan tidak akan menerima sedekah daripada perbuatan yang haram atau ghulul, penipuan. Dan juga hadis yang menunjukkan bahwasannya wudu itu adalah syarat sahnya salat adalah hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan la yaqbalullahu salata man ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salatnya orang yang hadas sampai orang tersebut berwudu. Dan mu'allif mengatakan wa hadzanil haditsani sabitani 'inda a'immatin naql. Kedua hadis ini yang kita bacakan tadi itu adalah hadis yang tetap atau hadis yang sahih menurut para ulama hadis. Baik. Sekarang lanjutkan lagi, siapa yang baca? Baik. Ilham, fadhal. Wa amal ijma'u fa innahu lam yunqal 'an ahadin minal muslimina fi dhalika khilafun walau kana hunaka khilafun la nuqila idinil adati taqridani wa idil perbaiki dulu Jun. Idil adatu. Baik. Idil adatu taqtadi dzalik amma man tajibu alaihi fa huwa balighul aqilu wa dzalika aidan thabitun bi sunnati wal ijma'u. Amma sunnatu fa qawluhu alaihi salatu wassalam rufi'al qalam an thalathin fa dzakara as-sabiyya hatta yahtalima wal majnuna hatta yufiqa wa amal ijma'u fa innahu lam yunqal fihi fi dzalika khilafun. Baik, lanjutkan sedikit lagi. Wa ikhtalafa al-fuqaha hal min syarti wujubiha al-islamu am la wa hiya mas'alatun qalilatul ghana'i fi ghina'i fil fiqh li'annaha raji'atun ila al-hukmil ukhrawi. Baik. Kemudian beliau setelah menukilkan dalil Al-Quran tentang wajibnya wudu, kemudian menukilkan dua hadis tentang wajibnya wudu, kemudian beliau menukilkan dalil tentang ijma', dalil ijma'. Tapi ikhwan dan akhwat fillah, azanallahu wa iyyakum, perhatikan dalil yang disepakati oleh para ulama, para ulama empat madhab itu adalah Al-Quran, sunnah, kemudian ijma' dan qiyas. Baik. Ini perhatikan dalil-dalil yang disepakati oleh para jumhur ulama. Yaitu Al-Quran, nas Al-Quran, kemudian lagi nas daripada sunnah atau hadis, kemudian ijma'. Dan ijma' ini adalah dalilun qat'i, dalil yang qat'i. Kalau sudah ada nukilan ijma' para ulama, maka jangan sekali-kali antum berkreasi dalam masalah tersebut. Makanya sangat lucu, ada orang sekarang yang mengaku menisbahkan diri kepada ilmu, punya pondok pesantren, banyak kan? Kemudian menyelisihi ijma' yang telah disebutkan oleh para ulama, dan di situ betul-betul terjadi ijma', maka sesungguhnya dia adalah orang yang sesat dan menyimpang. Karena kenapa? Dalil ijma' itu adalah dalil qat'i, tidak boleh kita menyelisihi ijma' tersebut. Itu dalil. Adapun jumhur ulama itu bukan dalil. Antum harus tahu mana dalil, mana yang bukan dalil. Jumhur ulama itu bukan dalil. Perhatikan. Kalau kita bahas masalah dalam suatu permasalahan ini, misalkan sebentar akan kita bahas dalam hal ini. Contohnya nanti kita akan bahas dalam masalah niat wudu nanti sebentar. Di situ akan ada dua pendapat dari para ulama, yaitu jumhur ulama dengan siapa? Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Baik.
Dan jumhur, sekali lagi, jumhur ulama bukan dalil. Hanya saja antum ketika ingin mau menyelisih pendapat jumhur ulama, antum harus menguatkan pendapat antum, argumentasi antum. Karena kenapa? Antum menyelisihi mayoritas. Kenapa ijma itu sebagai dalil, sementara jumhur ulama bukan dalil? Ijma dalil karena memang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersekutu dalam kesesatan. Ya. Baik, adapun sekali lagi ketika masalah ranah khilaf, perhatikan antum bagaimana memahami fikih dan bagaimana antum bermuamalah dengan orang yang berbeda dengan antum dalam masalah fikih. Ketika ranah fikih khilaf, menurut antum dalam masalah seperti ini adalah pendapat seperti ini, itu pendapat antum. Tetapi bisa jadi pendapat para ulama kita yang lainnya, misalkan Imam Ahmad mungkin menyelisih jumhur ulama. Sebentar akan kita sebutkan juga. Sebentar akan kita lihat bagaimana Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau menyelisih jumhur ulama. Tetapi kita lihat bukan pada jumhur atau bukan pada mana mayoritas mana minoritas, tapi yang kita lihat adalah apa? Pada pokok dalil daripada apa yang disebutkan oleh para ulama tersebut. Makanya antum fokus pada dalilnya, pahami dalilnya, jangan cuma dengar jumhur setelah itu tidak mau lagi memahami apa dalil-dalil daripada para ulama tersebut. Baik, itu dia berkaitan dengan masalah ijma. Makanya sekali lagi kalau sudah dinukulkan ijma, udah stop, jangan lagi berbicara masalah tersebut. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya adapun ijma maka tidak dinukilkan daripada seorang kaum muslimin. Fi dzalika khilafun, tidak ada yang menyelisih masalah ini. Walau kana hunaka khilafun la nuqila. Kalau ada khilaf pasti sudah disebutkan oleh para ulama. Karena kenapa? Karena kebiasaannya para ulama kita ketika ada khilaf, pasti mereka akan menukilkan walaupun yang menyelisihnya itu satu atau dua orang. Apalagi kalau banyak. Walaupun yang menyelisihnya itu adalah bahkan pendapat-pendapat yang saja di situ sudah ada khilaf ijma para ulama. Kemudian ada orang yang datang mau menyelisih ijma, disebutkan juga kalau ini pendapat yang syadz, menyelisihi daripada ijma. Baik. Kemudian beliau mengatakan amma man tajibu alaihi, adapun siapa orang yang wajib untuk berwudu. Perhatikan yang wajib untuk berwudu adalah siapa? Fahuwal balighul aqil, adalah orang yang dewasa, orang yang memiliki akal, dewasa berakal. Kenapa? Yang diwajibkan wudu itu adalah orang yang berakal dan juga orang yang balik. Karena taklif, pembebanan syariat itu dimulai daripada usia baligh. Baik, kita katakan usia baligh. Kita tidak katakan usia 15. Hanya nanti ijma para ulama baligh itu waktu taklif. Wujub taklif itu waktu balik. Adapun tadi pembahasan kapan dimulainya balik itu ada pembahasan para ulama. Taib, makanya taib. Kenapa? Sekali lagi kenapa? Yang wajib itu adalah satu orang balik karena disitulah mulainya taklif, pembebanan syariat. Adapun di bawah itu sebelum balik maka tidak ada pembebanan syariat, maksudnya yang sifat wajib. Belum wajib kepada orang-orang yang belum usia balik. Kemudian yang akal, karena akal juga adalah orang yang tidak dibebani syariat, orang yang tidak berakal, majnun, orang gila. Kenapa? Disyaratkan para ulama akil balik, karena kenapa? Syarat daripada pembebanan syariat itu, mukallaf itu adalah satu balik dan berakal. Perhatikan akal, perhatikan. Akal. Sekali lagi saya katakan, di sini sudah isyarat kepada kita supaya antum manfaatkan akal yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita matikan. Baik. Kalau sudah tidak punya akal, udah seperti yang kita sebutkan tadi, bebas apa antum lakukan. Baik. Dan adapun dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut, bahwasanya yang wajib untuk berwudu, maksudnya yang diwajibkan wudu kepadanya itu adalah orang yang baligh dan berakal. Karena kenapa? Sekali lagi karena mereka sudah dibebani syariat, terutama khususnya salat. Adapun dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan rufi'al qalamu an thalathin. Qalam, pembebanan taklif itu diangkat daripada 3 kelompok manusia. Pertama as-sabiyya hatta yahtalima. Anak kecil sampai dia mimpi basah. Maksudnya salah satu ciri daripada baligh itu sudah mimpi basah. Baik, Ustaz, saya nggak mimpi basah sampai sekarang.
sudah 30 tahun umurku belum mimpi basah. Ada, betul, ada. Ada nih ya. Nggak tahu ada nggak ya? Saya pernah dengar haid. Ya. Baik. Hadis Nabi SAW mengatakan apa? Mimpi basah. Kalau itu ciri bulugh, salah satunya adalah dengan mimpi. Ya. Kalau sudah mimpi basah, berarti dia sudah balik. Baik. Kalau ada orang yang tidak mimpi basah sampai umur 20 tahun, berarti belum balik? Enggak. Ya. Dia sudah balik. Maka kalau ada orang yang sampai ya, usia lanjut, dia istilahnya lebih dari 15 tahun dia belum mimpi basah, maka bukan berarti karena dia tidak mimpi basah dikatakan tidak balik. Enggak, tapi salah satu penetapan usia balik itu dengan apa? Usia berapa? 15 tahun. Baik. Kalau usia antum sudah 16 tahun belum mimpi basah, ingat antum sudah balik. Ya. Walaupun belum mimpi basah. Baik. Begitu juga dengan perempuannya. Ya. Perempuannya salah satu ciri daripada baliknya wanita itu adalah selain daripada mimpi basah, kemudian apa? Juga haid. Ini khusus perempuan. Seperti yang saya katakan tadi, ada perempuan sampai usia 30 tahun tidak haid. Ya. Baik, apakah dia belum balik? Tidak, dia sudah balik karena sudah lewat daripada usia 15 tahun. Baik. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ya, kemudian kata Nabi SAW, wal majnuna hatta yufiqa. Ya, dan juga kolam taklif itu diangkat daripada orang gila sampai dia apa? Sampai dia sadar daripada gilanya. Ya, itu dia hadis atau dalil yang menjelaskan tentang dua orang yang kita sebutkan tadi diwajibkan kepada mereka untuk melakukan wudu. Amal ijma'u, kemudian dalil ijma' yang menjelaskan bahwasanya orang dewasa atau yang sudah balik dan juga yang berakal itu wajib untuk berwudu atau sudah dibebani taklif bagi mereka adalah ijma'. Karena kenapa? Tidak ada khilaf para ulama hal tersebut. Itu sudah sepakat para ulama bahwasanya orang balik dan orang yang sehat akalnya, ya, yang tidak gila itu wajib untuk atau mereka adalah dibebani syariat. Kemudian waqtalafal fuqaha mihal min syurut. Sudah baca tadi, Imam? Sudah? Ustaz. Waqtalafal fuqaha, kemudian beliau menukilkan perselisihan para ulama. Ya, para ulama berselisih pendapat hal min syarti wujubiha al-islamu amla. Apakah syarat wajibnya ya wudu itu syaratnya salah satu syaratnya Islam ataukah tidak? Apakah maksudnya orang kafir diperintahkan juga wudu? Paham? Ya. Wahiyah masalah pembahasan ini ya. Ini tadi sebelum saya bacakan ucapan beliau. Ya, inti pembahasan ini tentang apakah orang kafir itu dibebani syariat furu'ul Islam, cabang-cabang Islam. Ya. Baik, dalam hal ini para ulama sepakat bahwasanya orang kafir itu mereka dibebani tentang apa? Hah? Masuk Islam, syahadat. Baik. Dibebani tentang apa? Furudul Islam, yaitu apa? Maksudnya dibebani tentang imanan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dimulai dengan ucapan syahadat. Ijma' para ulama. Ya, tidak ada khilaf di antara para ulama. Kalau ada khilaf lagi syarat orang itu. Ya. Ada yang mengatakan nanti kan ini zaman kita ini memang sudah zaman yang ya mungkin teknologi makin berkembang, ya. Macam-macam saja pendapat kita lihat sekarang, ya. Sudah jelas-jelas ijma' masih mau menyelisih ijma' yang ada. Baik. Ya. Ijma' para ulama bahwasanya orang kafir mereka diperintahkan tentang apa? Tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah dan ya, rukun iman. Mereka diwajibkan untuk apa? Untuk rukun iman. Baik, sepakat. Baik, berselisih pendapat para ulama, apakah orang kafir dibebani juga dengan rukun dibebani dengan apa? Furu'ul Islam. Dibebani sholat, puasa, ya. Kemudian haji, ya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi di sini ada khilaf para ulama. Jumhur ulama mengatakan na'am, orang kafir dibebani syariat. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak, orang kafir tidak dibebani syariat Islam. Mereka hanya dibebani untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada rukun-rukun
iman, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun sholat tidak dibebani mereka. Ya. Tapi jumhur ulama mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, kemudian Hanabilah mengatakan wajib. Apa dalilnya? Daripada Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib, beliau berdalil dengan logika. Logikanya gimana? Percuma kita mengatakan mereka diwajibkan untuk sholat, tapi tidak diterima sholatnya juga. Percuma kan? Betul nggak? Logikanya kan begitu. Antum mengatakan mereka wajib untuk sholat, tapi apa? Tidak diterima sholatnya. Bisa dipahami? Sama saja antum membebani sesuatu yang tidak ada, yang tidak mampu mereka lakukan. Tapi apa? Jumhur ulama mengatakan tidak. Ya, mereka dibebani sholat, dibebani perintah-perintah yang lainnya. Ya, dengan ada dalil dalam Al-Quran. Di antara dalil dalam Al-Quran yang disebutkan bahwasanya orang kafir dibebani syariat nanti ketika di akhirat nanti, ketika mereka sudah masuk ke dalam neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ucapan mereka, masalah ketika ditanya oleh penduduk surga, masalahkum fi saqar. Wahai orang-orang kafir, apa yang membuatmu masuk ke dalam neraka saqar? Mereka mengatakan qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kami di dunia tidak pernah salat. Ya. Walam naku nut'imul miskin, juga tidak mau memberikan makan pada fakir miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dulunya cuma banyak cerita saja, kosong semuanya, tidak ada, maksudnya cuma banyak ya buat habiskan waktu saja, ya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Tapi perhatikan, di dalam ayat tersebut Allah menyebutkan tentang ucapannya orang-orang kafir. Salah satu penyebab mereka masuk ke dalam neraka adalah karena kenapa? Tidak sholat. Ya. Kemudian juga tidak memberikan makan pada fakir miskin. Tapi ini dalil. Hanya saja disyaratkan bagi mereka, ya, mereka diperintahkan untuk melakukan sholat, tapi dengan mendatangkan syarat. Syaratnya itu apa? 2 kalimat syahadat. Jadi sebelum ibadah syarat harus didatangkan. Ibarat orang mau sholat. Ya. Tapi pertanyaan sekarang, ya, ibaratnya kita apa? Logikanya gimana? Ibarat orang yang mau sholat. Orang yang mau sholat, sekarang pertanyaannya, orang yang muhdits, orang yang batal wudunya, apakah diperintahkan sholat ketika tiba waktu sholat? Nah, betul kan? Baik, diperintahkan sholat, tetapi apakah sholatnya diterima? Kalau dia dalam keadaan muhdits, tidak. Berarti harus mendatangkan syaratnya. Apa itu wudu? Begitu juga orang kafir. Orang kafir juga ketika mereka diperintahkan sholat. Untuk diterimanya sholat mereka, apa itu? Harus syahadat. Baik, ya. Ini pembahasan para ulama berkaitan dengan masalah apa? Pembahasan ini yang dibahas ini dalam masalah usul fikih. Ya, ini salah satu pembahasan dalam kitab usul fikih. Dan dari memahami ini banyak sekali khilaf yang akan terjadi para ulama berkaitan dengan masalah kaidah ini. Ya. Berkaitan dengan masalah kaidah ini. Baik. Mungkin salah satu kaidah yang akan kita sebutkan, penerapan daripada kaidah yang kita sebutkan ini, pertanyaannya, ya. Apakah? Karena tadi kita mengatakan orang kafir, ya. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, baik, perhatikan, ya. Menurut Imam Abu Hanifah, orang kafir kalau dia menjual, ya, barang yang haram, contohnya babi, baik, bisa dipahami? Ya, babi, dan maka tadi bukan begitu yang saya katakan. Tadi salah satu contohnya adalah apa? Orang, kalau kita gini, kalau ada orang, ya, ada orang non muslim kafir yang pelihara babi contohnya, kemudian antum jalan pakai motor, tabrak babinya, mati, baik, mati. Dia minta bayar denda, antum didenda. Pertanyaannya, wajib tidak antum bayar denda tadi? Kalau antum kabur, mungkin kalau tidak dapat, ya, antum tidak dilihat, langsung tancap gas, lari, ya, tidak ditangkap. Tapi pertanyaannya, antum tabrak babinya tadi orang kafir tadi, ya, antum lari tidak bayar, berdosa apa tidak? Berdosa apa tidak? Kenapa tidak? Orang kafir, kenapa orang kafir? Baik, menurut Imam Abu Hanifah, ya,
antum tidak, dia berdosa kalau menurut Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah dia berdosa, antum wajib membayar. Karena kenapa? Ya, babi kalau orang kafir itu adalah harta mereka karena mereka tidak dibebani syariat. Bisa dipahami enggak? Ya. Kan tidak dibebani syariat mereka. Jadi ini memang harta mereka, harta muhtaram yang dimuliakan. Karena mereka tidak dibebani syariat. Syariat itu haramnya babi itu cuma kepada orang muslim, orang kafir tidak. Berarti itu harta mereka. Tapi kalau antum tabrak, antum harus ganti karena itu harta mereka. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan tidak. Kenapa? Karena orang kafir dibebani syariat. Bisa dipahami enggak? Ya, karena orang kafir dibebani syariat. Mereka sama sebagaimana muslim, ya. Mereka sebagaimana muslim diharamkan untuk apa? Memelihara babi. Begitu juga dengan orang kafir. Karena kenapa? Mereka dibebani syariat menurut jumhur ulama. Bisa dipahami nggak? Makanya kalau menurut pendapatnya jumhur ulama, kalau antum tabrak babinya orang kafir, ya, antum kabur saja, tidak usah antum cari lagi, tidak usah antum pergi minta maaf. Karena kenapa? Antum tidak melakukan suatu dosa. Karena mereka melakukan dosa. Kenapa pelihara babi? Bisa dipahami nggak? Tapi pertanyaannya, seandainya orang Islam yang pelihara babi, orang Islam pelihara babi, antum tabrak babinya, bagaimana? Antum wajib bayar denda atau tidak? Kalau antum kabur tidak dosa apa tidak? Tidak. Tapi sepakat para ulama, tidak bayar. Tapi itu dia berkaitan dengan masalah ini. Tapi perhatikan, di sini disebutkan oleh beliau, ikhtilaful fuqaha hal min syuruti wujubil Islam am la. Ya, apakah syarat daripada wujud itu Islam ataukah tidak? Ya, kita sudah bahas pembahasan ini ya tentang tadi. Beliau mengatakan wahiyya mas'alatun qalilatul ghina'i fil fiqh, dan ini pembahasan ini kata beliau ya tentang apakah syarat wudu itu Islam atau tidak, ini adalah pembahasan yang kurang bermanfaat dalam masalah fikih. Bukan ya, kurang bermanfaat, bukan tidak ada manfaatnya. Ya, alasannya kenapa beliau katakan kurang bermanfaat? Li'annaha raji'atun ilal hukmil ukhrawi. Karena pembahasan ini itu natijahnya nanti, hasilnya nanti di akhirat, bukan di dunia. Baik. Apa itu natijahnya di akhirat? Nanti di akhirat itu mudha'afatul azab. Mereka akan ditambahkan azabnya, dilipat gandakan azabnya. Ya. Jadi azabnya, ya, jumhur ulama mengatakan azabnya orang kafir di akhirat nanti itu berlipat-lipat. Satu, azabnya karena mereka apa? Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah SAW, dan tidak beriman dengan apa? Ya, tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, dan juga apa? Mereka dihukum karena tidak sholat, karena tidak puasa, karena tidak ini, karena tidak itu, dan semuanya mereka. Ibaratnya, ya, mereka hukumannya dibatuk, dilemparkan ke dalam jurang, didatangkan batu gelondongan yang besar, ya, setelah itu dicubit sedikit dengan apa? Dengan tikus. Itu ibaratnya. Kalau logikanya, jadi hukumannya tambah berat. Baik. Kemudian, ya, lanjut Imam. Siapa? Wa amma mata tajibu wa idza dakhala waqtu salati aw arada al-insanu al-fi'la alladhi al-wudu'u syartun fihi wa illam yakun dhalik muta'alliqan bi waqtin amma wujubuhu 'inda dukhuli waqti salati 'ala al-muhaddithi fala khilafa fihi liqoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah al-ayah fa awjaba al-wudu'a 'inda qiyami ila salati wa min syuruti salati dukhulul waqti wa amma dalilu wujubihi inda iradatil af'ali alladhi huwa syartun fiha fasayati dzalika inda dzikril asya'i allati yuf'alu alwudu'u min ajliha wa ikhtilafun nasi fi dzalik. Baik, kemudian beliau menjelaskan. Ya, tadi sudah menjelaskan dalil, kemudian menjelaskan siapa yang wajib. Antum poin-poin itu antum harus tahu. Ya, mengenai poin-poin besarnya. Kemudian kapan wajibnya wudu? Kapan kita diwajibkan wudu? Ya. Apakah setengah 12 tadi sudah wajib wudu apa tidak? Ini yang dibahas oleh beliau. Amma mata tajibu. Adapun waktu kapan wajibnya wudu? Fa idza dakhala waqtu salati. Wajibnya ketika masuk waktu salat. Itu dia. Ya, karena kenapa? Kita sudah katakan tadi bahwasanya wudu itu syarat daripada salat. Ya. Makanya kewajiban wudu itu kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak ada dalil Al-Qur'an, tidak ada pun dalil dari sunnah ya, yang menjelaskan tentang wajibnya wudu,
bisa dijelaskan tentang kewajiban wudu itu dengan dalil wasail. Ya. Baik. Apa dalilnya? Anda pondok? Hah? Apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fawal wajib. Ya. Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan dirinya, maka yang sesuatu itu jadi wajib. Baik. Salat wajib? Naam, wajib. Baik. Sekarang bisa enggak kita lakukan salat? Sah salatnya kita tanpa ada wudu? Tidak. Maka dengan dalil kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fawal wajib, itu wudu jadi wajib. Jadi wa in lam yakun dzalika muta'alliq, kemudian mana? Au ara fihi, ataukah seseorang itu kapan dia wajibnya? Tadi ketika masuk waktu sholat. Kemudian yang kedua, ketika seseorang ingin melakukan suatu perbuatan yang mana wudu itu merupakan syarat daripada perbuatan tersebut. Ya. Contohnya, salah satu contohnya adalah apa? Misalkan apa? Tawaf. Baik. Ala ikhtilafil ulama. Tawaf. Ya, nanti dia akan bahas apakah syarat wudu, apakah syarat tawaf itu. Di situ ada khilaf para ulama. Ya. Taib. Di antaranya apa, kita ambil taib apa? Menyentuh mushaf. Apakah, tapi ini kita masih beri tanda tanya karena di situ apa? Pembahasan khilaf para ulama dalam masalah itu. Taib. Apakah disyaratkan ya untuk apa? Berwudu terlebih dahulu. Ya. Taib. Bisa dipahami, Imam? Taib. Kemudian fala khilafa fihi liqaulihi ta'ala. Ya, maka tidak ada perselisihan dalam masalah itu. Yang ini syarat beliau fala khilafa fi liqaulihi ta'ala, itu dalam masalah apa? Wajibnya ketika masuk waktu salat. Ya. Adapun yang berikutnya itu di situ ada khilaf, ya. Baik. Itu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Dalilnya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak melakukan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhiril ayah. Baik. Wudu fa'aujabal wudu'a 'indal qiyami ila shalah. Allah mewajibkan wudu dalam ayat tersebut ketika mau mengerjakan salat. Wa min syurutis sholati dukhulul waqti, dan syarat daripada sahnya salat itu masuknya waktu. Amma dalilu wujubihi 'inda iradatil af'alil lati hiya syartun fiha fa sayati dzalika 'inda dzikril asya'il lati yuf'alu al-wudu' allati yuf'alul wudu'u min ajliha. Baik. Adapun perbuatan-perbuatan ataupun dalil tentang wajibnya wudu ketika mau melakukan perbuatan-perbuatan yang wudu itu merupakan syarat padanya, maka akan datang penjelasannya pada ya di waktunya nanti. Baik ya. Baik. Siapa lagi? Ada ya? Siapa lagi mau baca? Ada angkatan pertama. Alhamdulillah, fadhal alhamdulillah. Ustaz Khair. طيب بعد هذا أستاذ إن شاء الله. خلي أول شيء أستاذ محمد. إذا الدلالة في وقت الصلاة دلالة الالتزام. طيب صح. دلالة اللسان هذه لا كيف؟ دلالة إيش هذا؟ ماذا تقصد؟ واجب الذي هو واجب. إذا الدلالة الالتزام. Kalau kita gunakan kaidah tadi, iya. Makanya kan ta'anu malah wajib ila bihi, apakah hubungannya dia apa? Ya. Di situ kan pembahasannya waktu kita bahas masalah itu kan ada, kalau tidak salah 2 apa 3 bagaimana penjelasan para ulama dalam hal itu. Baik. Siapa yang baca dulu? Fadhal saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ghafarallah, al-babu tsani ma'rifatu af'alil wudu'i. Wa amma ma'rifatu fi'lil wudu'i fal aslu fihi ma warada min sifatihi min qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa ma warada min dzalika aidan fi sifati wudu'in nabiy sallallahu alaihi wasallam fil athari as-sabitati wa yata'allaqu bidzalika masailu isnata asyarata masyhuratun tajri majra al-ummahat wa hiya raji'atun ila ma'rifati syuruti wal arkani wa sifatil af'ali wa a'dadiha wa ta'yiniha wa tahdidi mahali anwa'i ahkami jami'i dzalik. Baik, ya, jazakallahu khair. Bab tsani,
Pembahasan yang kedua, ya, setelah tadi pembahasan dalil, sekarang ma'rifatu af'alil wudu. Sekarang kita masuk ya, perbuatan-perbuatan wudu. Apa yang dilakukan ketika kita, maksudnya apa namanya? Ya, perbuatan-perbuatan wudu ya. Baik. Beliau mengatakan, amma ma'rifatu fi'lil wudu'i, adapun pengetahuan tentang perbuatan wudu, fal aslu fihi ma warada min sifatihi fi qaulihi ta'ala, maka dalil ya, pada pembahasan ini, perhatikan taib, fal aslu, antum masih ingat pembahasan apa makna asal menurut para ulama secara maknawi? Al aslu ada berapa makna? Apa itu asal? Istilah para ulama tentang asal apa itu? Pertama ada ad-dalil. Terus kemudian apa lagi? Al-qaidatul mustamirrah. Kemudian apa lagi? Al-maqis alaihi. Itu pada pembahasan masalah maqis alaihi. Baik. Al-asl, kalau antum perhatikan, ketika antum membaca ya, kitabul fiqh ya, kemudian datang para ulama mengatakan al-aslu fi hadza, maka makna asal itu tidak keluar secara istilah, tidak keluar daripada tiga ini. Pertama adalah maksudnya dalil. Terus yang kemudian yang kedua adalah al-qaidatul mustamirrah, kaidah yang paten. Kemudian yang ketiga adalah maqis alaih, ini dalam pembahasan qiyas. Jadi yang dimaksudnya asal di sini ya, fal aslu fihi, maka dalil dalam masalah ini adalah apa? Ma warada fi sifatihi, apa yang telah datang tentang sifat wudu pada firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ini dalil ya, yang berbicara tentang wudu. Jadi perbuatan wudu ya, yang disebutkan dalam Al-Quran itu 4 seperti yang disebutkan tadi, yaitu membasuh wajah, kemudian tangan sampai ke siku, kemudian kepala, mengusap kepala dan mencuci kaki, sampai ke mata kaki. Ini dalil tentang perbuatan wudu yang ada di dalam Al-Quran, 4 yang disebutkan dalam Al-Quran. Makanya ijma para ulama berkaitan 4 tadi ini. Ya? Di sini terjadi ijma para ulama. Kemudian beliau mengatakan, wa ma warada fi dzalika aidon fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fil atharis sabitati, dan apa yang telah datang pada masalah ini juga pada sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada athar bidzalika masa wa ta'allaqu bidzalika masalah 12 masyhuratan tajri majral ummahat, dan berkaitan dengan pembahasan ini ya, masalah 12 masalah inti pokok, yang mana ini adalah masalah-masalah ummahat, pokok daripada pembahasan ini. Wahiyya raji'atun, dan masalah ini itu kembali kepada apakah memahami tentang syarat, kembalinya kepada syarat kah, atau kepada rukun sifat dari rukun ya, ataupun sifat daripada perbuatan wudu, dan jumlahnya juga ya, juga ta'yinnya dan juga tahdidnya, batasan mahalnya, tempatnya, dan juga jenis-jenis hukum yang lain daripada itu. Taib ya, nanti akan disebutkan dalam masalah ini. Taib, sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama daripada af'alul wudu. Dan silakan. Semakalah rahimahullah, al-masalatul ula min syuruti niyatul wudu. Ikhtalafa al-ulama'ul amsar hal niyatu syartun fi sihhatil wudu'i am la, ba'da ittifaqihim ala ishtiratin niyyati fil ibadati liqaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budu wasallam innamal a'malu binniyat, al-haditsu al-masyhur. فذهب فريق منهم إلى أنها شرط وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وداود، وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط وهو مذهب أبي حنيفة والثوري. Baik, sekarang masalah yang pertama daripada perbuatan wudu. Pertama yang dibahas adalah niyatul wudu. Ya, tentang niat untuk wudu. Baik, perbuatan pertama adalah niat. Niyatu syartun fi sihhatil wudu'i amna. Apakah niat itu syarat sah wudu ataukah tidak? Maksudnya ya, apakah kalau ada orang yang berwudu tanpa niat, dia tidak niat, cuma cuci-cuci tangannya saja seperti yang tadi ya, gerakannya seperti gerakan wudu, cuci muka ya, tangan sampai sini, tapi dia tidak niat ya.
apakah wudunya sahih ataukah tidak? Ya. Ataukah harus dia berniat? Tapi ini yang jadi pokok pembahasan pada poin ini. Ya, beliau mengatakan bahwasanya apa? Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Apakah ya, niat itu merupakan syarat sahnya wudu ataukah tidak? Setelah kesepakatan mereka tentang syaratnya niat dalam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah manusia diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa liqaulihi innamal a'malu binniyat. Ya, sesemua amalan itu tergantung daripada niatnya. Al-haditsul masyhur. Hadis ini sangat masyhur sekali, ya. Fa dhahaba fariqun minhum. Sebagian daripada ulama, ya, ada yang mengatakan annaha syartun. Niat itu syarat wudu. Ada orang wudu tidak ada niat tidak sah salatnya. Ya. Dan wa hadza mazhabus Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abi Thawr wa Dawud az-Zahiri. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. 3 mazhab. Syafi'iyah, Malikiyah dengan Hanabilah, ya. Tambah lagi ulama-ulama yang lain. Di antaranya Dawud az-Zahiri mengatakan syarat kalau ada orang wudu tidak berniat maka tidak sah wudu orang tersebut, ya. Kemudian beliau mengatakan wa dhahaba fariqun akhar, dan sebagian ulama lain berpendapat annaha laysat syartan, laysat bisyartin. Niat itu bukan syarat wudu. Jadi menurut ulama ini, ya, wa huwa mazhabul Abi Hanifah, dan ini mazhabnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ya, perhatikan. Mazhabnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ya, dan juga mazhabnya Imam Ats-Tsauri mengatakan niat bukan syarat sahnya wudu. Baik, perhatikan. Coba kita lihat bagaimana Imam Abu Hanifah keluar daripada mazhab jumhur ulama. Apa alasan beliau keluar daripada pendapat jumhur ulama? Padahal kan jelas hadisnya. Ya, innamal a'malu binniyat. Betul kan? Semua amalan itu tergantung daripada niatnya. Ya. Beliau mengatakan di sini, "Wasabab ikhtilafi." Siapa sudah dibaca itu? Tsumma qala hafizahullah. Tsumma qala rahimahullah wasabab ikhtilafihim taraddudul wudu'i baina ay yakuna ibadatan mahdatan a'ni ghayra ma'qulatil ma'na wa inna ma yaqsudu biha al-qurbatu faqat kal ma'qulatil ma'na ka ghuslin najasah fa innahum la yakhtalifuna anna al-ibadatal mahdata mutafarriqatun ila niyyati mubtakiratun ila niyyati wal ibadatul mafhumatul ma'na ghayru mubtakiratin ila niyyati wal wudu'u fihi sibhun minal ibadatina minal ibadataini wa lidzalika waqal khilafu fihi wa dzalika annahu yajma'u ibadatan wa nadhafatan wal fiqhu an yanzura bi ayyihima wa huwa aqwa shibhan falyalhaqu bihi. Baik, perhatikan sebab khilafnya. Ya. Ini salah satu keistimewaan daripada kitab Bidayatul Mujtahid. Salah satu keistimewaan daripada kitab ini yang tidak yang jarang dimiliki oleh kitab-kitab yang lainnya, ihtimam beliau dengan menyebutkan sebab khilafnya para ulama. Ya. Ini salah satu kitab, kalau antum mau tahu cari penyebab khilafnya para ulama, salah satu jadi rujukannya adalah kitab ini. Karena beliau setiap ada masalah, beliau akan datangkan apa sebabnya khilaf. Ya. Ini sangat penting sekali, ikhwan. Ya. Sangat penting supaya kita tahu, oh ternyata ini penyebabnya mana. Ya. Ibaratnya seperti begini, ya. Seperti kita begini. Karena kenapa? Kita harus tahu sebab khilafnya supaya kita lebih, ya, bisa memahami bagaimana para ulama itu berdalil, dan kita tahu bisa juga melihat apakah yang mereka perselisihkan ini ranahnya dalam masalah ranah khilafiyah ataukah bukan. Tapi kita lihat sebab khilafnya, perhatikan. Adalah taraddudul wudu'i baina ayyakuna ibadatan mahdha ay a'ni ghayra ma'qulatil ma'na innama yuqsadu biha al-qurba faqat as-salat wa ghayriha wa baina ayyakuna ibadatan ma'qulatil ma'na. Sebabnya, ya, karena wudu, ya, dia ini berada di antara dua jenis ibadah. Dia itu apa? Taraddud, apa bahasanya kita? Bukan jelas antara
tentang Iya, apa bahasa enggaknya? Keberadaan dia di antara dua, ya. Keberadaan wudu ini keberadaan wudu di antara dua jenis ibadah. Ya. Yaitu jenis ibadah yang pertama ibadatun mahdhah. Ya, murni ibadah. Ya. Kalau mengatakan ibadatun mahdhah, maksudnya murni ibadah. Apa itu maksudnya ibadatun mahdhah? Yaitu ibadah yang tidak kita pahami, kita tidak ketahui sebab disyariatkan ibadat tersebut. Murni ta'abbudi, itulah yang disebutkan oleh para ulama ta'abbudiyah. Baik. Ta'abbudiyah apa? Ya udah, antum terima saja, udah, enggak usah pikirkan. Karena memang kenapa? Ya memang kita hanya diperintahkan untuk ibadah. Ya, Allah tidak memunculkan hikmahnya di situ. Bisa pahami? Itu namanya ibadatun mahdhah atau ta'abbudi. Baik. Kemudian juga ya, itu dia satu. Wudu ini bisa lari ke situ, kita katakan dia ibadatun mahdhah ta'abbudiyah. Dan juga dia itu ya, berada di antara ibadatun ma'qulatul ma'na ghairu ta'abbudi, ghairu mahdhah. Ya, dia itu tidak murni ibadah. Dia itu dapat dipahami hikmahnya. Ya, jadi bukan mahdhah, bukan ta'abbudi. Baik. Jadi dikiaskan, dimisalkan wudu ini bisa dia jadi seperti sholat, gitu kan? Yang mana dia itu cuma diperintahkan saja begitu tanpa ada alasannya, kita tidak tahu alasannya. Ataukah wudu ini bisa dimisalkan seperti al-ghusl, mandi. Jadi dia ini ada di tengah-tengah. Bisa dipahami? Ya. Karena keberadaan di tengah-tengah dia ini, satu bisa dia itu berada seperti dia itu satu semisal seperti sholat, ya, diperintahkan. Gimana? Karena kalau untuk wudu saja, kenapa hanya cuma badan sebagian anggota tubuh saja yang disuruh cuci? Kan begitu. Tapi, paham nggak? Kenapa yang cuci di sini bukan tempat-tempat kotor gitu kan? Paham? Itu kan apa? Itu kan ta'abbudi. Ya. Tapi dari sudut pandang yang lain juga dia ada apa? Sisi daripada seperti mandi nadhafah, kebersihan. Berarti diketahui maknanya. Baik. Ini dia. Kemudian beliau mengatakan, ya, kaghuslin najasah, ya, seperti apa? Mencuci najis. Ya, mencuci najis ibadah apa tidak? Saya bisa tanya, mencuci najis ibadah apa tidak? Hah? Ibadah dia. Tidak, saya tanyakan bukan mahdhah enggak badannya, Yud. Yang Anda tanyakan, ibadah atau enggak? Antum fokus dengan pertanyaan Anda. Baik. Wudu, baik. Yud. Apa tadi pertanyaan saya? Cuci najis. Mencuci najis. Baik. Itu ibadah atau tidak? Ibadah itu, dia ibadah karena diperintahkan. Paham enggak? Kan dia sudah bahas tadi masalah babu tahar. Paham enggak itu? Ibadah hanya dia jenis ibadahnya apa? Ghairu mahdhah, tidak murni ibadah. Dia dapat dipahami alasannya kenapa diperintahkan. Ya tentang untuk kebersihan, ya. Karena najis, dia jelas najis harus dihilangkan. Baik, wudu berada di antara dua jenis ibadah tadi. Bisa dipahami? Baik, bisa dipahami ya? Perhatikan kemudian. Fa innahum, sesungguhnya para ulama la yakhtalifuna anna al-ibadatan mahdhah muftaqiratun ila niyyah. Para ulama sepakat bahwasanya apa? Ibadah mahdhah yang murni ibadah, yang ta'abbudi itu harus ada niat. Baik? Wal ibadatul mahhumatul ma'na ghairu muftaqiratun ila niyyah. Dan apa? Ibadah yang ghairu mahdhah tidak perlu pada niat. Tidak perlu pada niat. Contohnya tadi, ya, izalatun najasa, antum tidak perlu niat dalam hati antum, saya mau niat menghilangkan najis, tidak perlu pakai niat itu, antum hilangkan najis itu, ya. Karena kenapa? Yang dituntut adalah menghilangkan najis, tidak perlu antum niat. Beda dengan sholat, antum harus niat. Baik, bisa dipahami? Baik. Kemudian beliau mengatakan wal wudu'u fihi shibahun minal ibadataini, dan wudu itu memiliki keserupaan dengan dua jenis ibadah tadi, ya. Walidzalika waqa'a al-khilafu fihi, sebab itulah terjadi khilaf di antara para ulama masalah ini. Wa dzalika annahu yajma'u ibadatan wa nadhafah, karena wudu itu, ya, menggabungkan antara ibadah dan juga kebersihan. Kemudian beliau mengatakan wal fiqhu, dan fikih, perhatikan pemahaman fikih itu an yanzura bi ayyihima huwa aqwa,
Fikih itu apa? Melihat mana yang lebih kuat. Apakah wudu ini lebih serupa dengan ibadah mahdho, ta'abbudi tadi, ataukah lebih serupa pada ibadah ghairu mahdho? Disitulah fikihnya antum. Makanya disitulah fikihnya para ulama melihat. Baik? Disinilah peranannya fikih. Ya. Karena dia berada di tengah-tengah. Baik. Fikihnya jumhur ulama, para ulama jumhur ulama memahami bahwasanya ibadah wudu ini dia lebih cenderung kepada apa? Kepada ibadah mahdho, berarti dia harus ada niat. Kalau fikihnya Imam Abu Hanifah, beliau melihat tidak. Ya. Fikih itu lebih apa? Wudu itu lebih dekat keserupaan, lebih dekat kesamaannya dengan nazafah, kebersihan. Makanya beliau mengatakan apa? Dia tidak perlu pada niat. Bisa dipahami? Ini salah satu penyebab khilaf dalam masalah ini. Penyebab khilaf yang lain, ya, intinya disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala di sini adalah kembali pada kaidah usul. Ya. Kembali kepada kaidah usulnya para ulama. Apa kaidah usulnya? Itu dalam babun nasakh. Ya, anak pondok sudah pelajari kemarin. Apa? Perhatikan. Ya. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yang di situ ada khilaf di antara para ulama tentang ziyadatu ala nas. Nashun amla. Tambahan terhadap suatu nas itu apakah tambahan terhadap suatu nas itu menghapus nas tersebut ataukah tidak? Ya, itu dia salah satu sebab khilafnya dalam masalah ini. Contohnya, perhatikan. Dalam ayat wudu, Allah mengatakan ketika perintah wudu, Allah mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Allah cuma menyebutkan 4 perkara saja, betul? Wahai orang yang beriman, kalau kamu mau wudu, maka cuci wajahmu, tanganmu sampai ke siku, kemudian usap kepalamu dengan kaki. Allah sebutkan nggak ada niat di situ? Ada niat? Nggak ada kan? Al-Quran cuma menyebutkan 4, tidak ada niat. Betul? Ada niat nggak ada? Nggak ada. Baik. Pertanyaannya ada. Kata Imam Abu Hanifah, baik. Ya. Dari mana kalian mendatangkan dalil wajibnya niat? Allah mengatakan tidak ada niat, hanya usap kepala saja, anggota tubuh tertentu. Baik. Sekarang dari mana kalian mengatakan wajibnya niat? Anak pondok. Hadis Nabi. Diskusi kita. Hadis Nabi. Hadis Nabi. Baik. Jumhur mengatakan hadis Nabi SAW. Innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung daripada niat. Umum, termaksud wudu. Baik. Apa kata Imam Abu Hanifah? Mereka punya kaidah. Berarti hadis innamal a'malu binniyat ini mau menambah terhadap konteks Al-Quran. Karena Al-Quran cuma menyebutkan 4. Hadis datangkan satu lagi, mau tambah berarti mau disandarkan jadi 5, yaitu niat. Ini katakan tambahan. Hadis ini mau menambah teks Al-Quran. Tambahan terhadap konteks Al-Quran itu adalah nasakh, mau menghapus Al-Quran berarti. Mau menghapus hukum yang ada dalam Al-Quran. Logikanya, kenapa beliau mengatakan begitu? Karena tadi Al-Quran cuma menyebutkan 4 ini yang wajib tadi. 4 ini wajib. Kalau belum datang ini wajib. Antum melakukan 4 tadi tidak ada niat, sah wudu antum. Tapi setelah ada hadis ini, ya, maka berarti yang 4 ini tidak berlaku lagi, betul nggak? Yang berlaku apa? 4 plus 1, yaitu niat. Berarti ini bahasanya ini gugur, jatuh, diganti lagi 4 plus 1. Baik, itu kata Imam Abu Hanifah. Tambahan terhadap satu nas, dia adalah nasakh, menghapus hukum nas Al-Quran tadi. Makanya beliau mengatakan, kalau ini adalah nasakh, maka kita harus gunakan undang-undang nasakh. Ya. Undang-undang nasakh apa? Al-Quran hanya dapat dihapus dengan Al-Quran ataupun hadis mutawatir. Baik, dan ini ya. Al-Quran tidak dapat dihapus dengan hadisul ahad. Apa itu hadis mutawatir? Apa itu hadis ahad? Hadis mutawatir adalah hadis yang periwayatnya ya banyak, yang tidak mungkin mereka bersatu dalam kedustaan.
Taib, harus. Taib. Adapun hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh bilangan tertentu sedikit. Taib, itu singkatnya. Dan Imam Abu Hanifah mengatakan, taib, hadis yang kalian datangkan itu hadisul ahad. Ya. Dan jumhur ulama 4 mazhab memang juga sepakat bahwasanya Al-Quran tidak dapat dihapus apa? Dengan hadisul ahad. Termasuk Imam Abu Hanifah juga pendapatnya begitu. Bukan cuma Imam Abu Hanifah, Imam Malik juga begitu. Dan imam-imam yang lainnya. Taib. Mereka mengatakan, Imam Abu Hanifah mengatakan, kalian mau menghapus ayat Al-Quran. Coba lihat hadisnya. Hadisnya itu apa? Hadisul ahad, tidak boleh menghapus. Hadisul ahad tidak boleh menghapus Al-Quran karena kekuatannya berbeda. Levelnya berbeda. Bisa pahami? Hadisul ahad diriwayatkan oleh sebagian orang kecil. Kalau Al-Quran periwayatannya dengan mutawatir. Banyak bilangannya yang sangat mustahil untuk berdosa. Taib. Makanya berarti hadis ahad, kali ini hadis ahad. Tidak boleh menghapus ayat Al-Quran tersebut. Makanya tidak diamalkan hadis ini, namal a'malu binniyat oleh Imam Abu Hanifah. Perhatikan. Tidak digunakan oleh Imam Abu Hanifah. Ini namal a'malu binniyat, tidak. Karena kalau kita gunakan ini berarti akan menghapus ayat Al-Quran tadi. Taib, stop. Hadis ini makanya perhatikan ya. Ini saya ingin jelaskan kepada antum. Sebenarnya ini pelajaran di pondok ya. Biar anak pondok kembali juga merojaah. Taib. Makanya perhatikan. Para ulama ketika meninggalkan suatu dalil, mereka itu tidak tinggalkan begitu saja, serampangan langsung tinggalkan, udahlah, jangan hawa nafsu, enggak. Perhatikan, para ulama ketika meninggalkan suatu dalil itu karena disebabkan ada dalil lain yang ada pada diri mereka, menurut mereka itu adalah dalil yang kuat. Salah satu contohnya adalah seperti pembahasan kita tadi, ya. Bisa dipahami? Baik. Adapun jumhur ulama mengatakan, walaupun kaidahnya sama dengan Imam Abu Hanifah, tapi mereka mengatakan ziyadatu ala nas, tambahan terhadap nas, bukan nasakh. Ya. Bukan mau menghapus hukum Al-Quran, tapi mau menjelaskan terhadap Al-Quran. Dia adalah bayan. Jadi hadis ini innamal a'malu binniyat, ini adalah penjelas terhadap ayat Al-Quran dengan memberikan tambahan keterangan terhadap ayat Al-Quran, bukan nasakh. Itu sebab khilafnya. Bisa dipahami? Baik. Siapa lagi baca? Baik, yang antum silakan. Ya, antum. Bismillah. Qala muallif rahimahullah, al-mas'alatu tsaniyatu minal ahkami ihtalafal fuqaha'u fi ghuslil yadi qabla idkhaliha fi ina'il wudu'i. Baik. Fadhaba qaumun ila annahu. Antum sih pakai ha atau ahu? Ha. Oh, antum ha ya? Iya. Oh, itu. Fadhol. Annaha. Beda cetakan. Tidak tahu cetakan antum, cetakan apa antum? Ibnu Hazm, Ustaz. Cetakan yang sultan kayaknya. Baik, lanjut. Min sunatil wudu'i bi itlaqin wa in tataqqana taharatal yadi wa huwa masyhuru mazhabi Malikin wa Syafi'i wa qila innahu mustahabbun lisyakki fi taharati yadihi wa huwa aidan marwiyun an Malikin wa qila inna ghuslal yadi wajibun alal muntabihi minan naumi wa bidiqala Dawudu wa ashabuhu. Terus Wa farraqa qaumun baina naumil laili wa naumin nahari wa fa'au jabu zalika fi naumil laili wa lam yujibuhu fi naumin nahari wa bihi qala Ahmadu. baik. Lanjut. Fayatahasadu fi zalika arba'atu aqwalin qaulun innahu sunnatun bi itlaqin wa qaulun yakki wa qaulun innahu wajibun alal muntabihi minan naumi wa qaulun innahu wajibun alal muntabihi min naumil laili duna naumin
nahari. Baik. Sudah disebutkan. Itu jawabnya apa? Sebab khilaf. Baik. Sekarang masalah tsaniyah. Pembahasan kedua daripada perbuatan-perbuatan wudu. Daud al-Zahiri. Daud al-Zahiri هو مؤسس أول مذهب الظاهرية. نعم. إذا قرأت داود al-Zahiri. Baik. Masalah tsaniyah. Pembahasan kedua daripada perbuatan wudu. Sekarang ghuslul kaffaini. Itu apa? Mencuci kedua tangan. Kapan itu dilakukan? Ketika awal wudu. Ya. Baik. Beliau menyebutkan ikhtalafa al-fuqaha fi ghusl al-yadi qabla idkhaliha fi ina'il wudu. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat wudu. Maksudnya kata apa? Ya apalah, timbalah ya. Fa dhahaba qaumun ila annahu min sunanil wudu'i bi itlaqin wa in tayaqqana taharatul yadi. Bahwasanya apa? Ya. Sebagian ulama, ini pendapat jumhur ulama. Ya, pendapat jumhur ulama. Bahwasanya apa? Mencuci kedua telapak tangan ketika akan wudu itu adalah sunnah, hukumnya sunnah. Ya. Dia adalah hukumnya sunnah secara mutlak. Ya. Apakah dia ragu-ragu tangannya ada najiskah? Ataupun dia yakin tangannya apa? Suci? Intinya itu adalah sunnah. Ini pendapat jumhur ulama, mazhab Syafi'iyah, Malikiyah dengan Hanafiyah. Wa huwa masyhurun madhhab Malik wa Syafi'i. Ya, dan ini adalah pendapat yang masyhur daripada mazhab Syafi'i dan Maliki. Wa qila, dan juga dikatakan, sebagian ulama mengatakan innahu mustahabbun li syaqi fi taharati yadihi. Ya. Dan juga apa? Ada yang mengatakan bahwasanya disunnahkan bagi orang yang ragu ya tentang sucinya tangannya, maka disunnahkan. Ya. Itu hukumnya sunnah. Ya seperti yang kita katakan tadi. Ya. Wa huwa aidan marwiyun an Malik. Ini adalah pendapat daripada Maliki. Seperti yang kita katakan tadi, mutlak. Beliau apa? Mengatakan apakah dia suci tangannya atau dia ragu, dia hukumnya adalah sunnah. Wa qila, dan dikatakan inna ghuslal yadi wajibun 'alal muntabihi minan naumi. Bahwasanya mencuci apa? Tangan itu adalah wajib bagi orang yang bangun daripada tidur. Ya, ini pendapatnya siapa? Pendapatnya siapa? Daud dan sahabat-sahabatnya, maksudnya dari ulama-ulama Zahiriyah. Ini pendapat Zahiriyah. Pendapat Zahiriyah mengatakan wajib orang ya mau berwudu ketika bangun dari tidur. Apakah pokoknya bangun tidur, mau malam, mau siang, mau pagi, pokoknya bangun tidur, dia harus wajib mencuci tangannya ketika mau wudu. Dan juga sebagian ulama farqun wa farraqa qaumun bainan naumil laili wan nahar. Dan sebagian ulama lagi ada yang membedakan antara tidur malam dengan tidur siang. Kalau tidur malam ya, belum fa'aujabu dzalika fi naumil lail. Ya, sebagiannya ulama tadi yang mengatakan beda, kalau tidur malam jangan tidur siang. Kalau tidur malam wajib. Kalau bangun tidur malam wajib cuci tangan. Kalau tidur siang enggak. Ya. Dan ini adalah pendapat daripada Imam Ahmad atau Hambali. Baik. Fatahassal fi dzalika arba'ah aqwal. Maka kesimpulannya ada 4 pendapat dalam masalah ini. Ya, pertama sunnah secara mutlak, kemudian istihbab li syak, ya. Disunnahkan bagi orang yang ragu, dan juga sebagian mengatakan apa? Mengatakan wajib bagi orang yang bangun dari tidur mau siang maupun malam, dan juga mengatakan wajib bagi orang yang bangun tidur malam tidak tidur siang. Ini pendapat terakhir adalah pendapat daripada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wasababu fi ikhtilafihim. Siapa lagi baca? Yogi, silakan. Masyaallah Yogi, bagaimana kabarnya antum? Kapan datang? Kemarin malam. Kemarin malam. Sudah selesai urusan antum? Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Selesai. Antum mau tanya jawab kan? Hah? Udah selesai ini. Baik, silakan. Bismillah, qala mu'allif rahimahullah
والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم ثابت من الحديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي بعض روايته فليغسلها ثلاثا. Baik. Di sini beliau menyebutkan sebab khilafnya dalam masalah ini. Perhatikan. Ya. Kenapa mereka para ulama terjadi perselisihan masalah ini? Sebab khilafnya masalah ini ikhtilaf radhiyallahu anhu, yaitu perbedaan pendapat para ulama dalam memahami hadis yang telah tetap daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Nabi mengatakan idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilahal ina. Apabila salah seorang di antara kalian ya bangun daripada tidurnya falyaghsil, maka hendaklah dia mencuci tangannya sebelum memasukkan ke dalam timba. Kalau kita bahasakan timba. Fa inna ahadakum, karena salah seorang di antara kalian la yadri, tidak tahu aina batat yaduhu, ya tangannya semalam bermalam di mana, walau alam enggak tahu ya. Karena kalau orang tidur itu tahu, coba memang lihat ya, kalau tidur orang itu enggak tahu tangannya kemana, lari-lari kemana ya. Ya, itu alasannya Nabi SAW mengatakan ya, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaklah dia mencuci tangannya. Perhatikan di situ falyaghsil, ada kata kerja ya, ada kata perintah, fi'il amr ya. Seperti yang kita katakan bahwasanya hukum asal daripada fi'il amr yufidu, berarti perintah daripada Nabi SAW untuk mencuci tangan ketika bangun daripada Az-Zahiri, Abu Dawud Az-Zahiri, mazhab Zahiriyah, mereka kontekstual. Ini hadis tangan, mau bangun malam, mau bangun siang, pokoknya ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya ulama-ulama Zahiriyah berpendapat berdalil dengan hadis ini yang mengatakan wajib untuk mencuci tangan ketika bangun tidur. Baik, perhatikan ya, falyaghsil yadah, hendaklah dia cuci tangannya. Baik, di sini kemudian ya, faman lam yara baina ziyadatil warid fi hadzal hadits ala anna fil ayatil wudu' mu'aridun baina ayatil wudu' hamala lafdh al-amr hauna ala zahirihi min al-wujubi. Perhatikan. Sekarang jumhur ulama tadi mengatakan bahwasanya sunnah. Kenapa Pak jumhur ulama? Ya, di sini saya sudah disebutkan kalau dalilnya Ibnu Hazm mazhab Zahiriyah, dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang disebutkan tadi. Kemudian jumhur ulama apakah tidak tahu hadis ini? Tahu. Tidak mungkin tidak tahu. Ya, pasti tahulah. Ya, jumhur ulama. Tapi kenapa mereka tidak mengamalkan hadis Nabi SAW ini? Perhatikan, saya ingatkan lagi kepada kita. Tidaklah para ulama meninggalkan suatu dalil yang ada, kecuali ada dalil yang pada diri mereka yang lebih kuat menurut mereka. Sehingga mereka tidak mengamalkan dalil tersebut. Apa dalil jumhur ulama dalam masalah ini? Ya, jumhur ulama melihat bahwasanya hadis ini hadis Nabi SAW ini ya, ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Mu'aridatun. Makanya faman lam yara, bagi ulama yang tidak melihat ya antara tambahan yang datang dalam hadis tersebut berselisih dengan apa yang ada dalam ayat ya, dan yang ada dalam ayat itu hamala lafdzal amra hauna ala zahirihi minal wujub ya, maka dia membawa ayat hadis itu secara zahirnya, karena menurut mereka tidak ada ya, hadis ini tidak bertentangan dengan ayat, makanya zahirnya mengatakan tetap wajib. Akan membedakan tidur malam dengan tidur siang, tapi intinya dua-duanya mereka tetap mengamalkan hadis tersebut, memperlakukan hadis itu di atas zahirnya tentang wajibnya, karena menurut mereka hadis ini tidak berselisih dengan dengan ayat Nabi, ayat Al-Quran. Bisa dipahami? Sementara jumhur ulama mengatakan tidak. Hadis ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Karena kenapa? Ayat Al-Quran cuma menyebutkan 4 yang wajib untuk dibasuh. Wajah, tangan, kepala dengan kaki. Baik, bisa dipahami? Bisa dipahami enggak? Ya. Cuma 4 saja.
Ini bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan ayat Al-Quran. Kalau kita memahami secara zahirnya, ini kontradiktif nantinya. Ya, kita adukan antara hadis dengan Al-Quran. Ya. Al-Quran tidak mewajibkan untuk mencuci selain daripada 4 wajah tadi, tapi hadis Nabi SAW menyebutkan ada tambahan. Baik. Makanya bagaimana cara para ulama? Ya, jumhur ulama untuk tetap mengamalkan hadis tersebut. Perintah tadi Nabi SAW, "Falyaghsil yadah", ya, untuk mencuci adalah wajib, ya. Tapi di sini ada dalil yang menjelaskan bahwasanya kita keluar daripada makna wajib kepada makna sunnah. Apa itu dalilnya kita? Al-Quran. Baik. Jadi kita pahami hadis perintah dalam hadis Nabi SAW itu, ya, bukan perintah di situ bukan lil wujub, bukan untuk wajib, tapi lin nadbi, ya, atau lil mandub, untuk menunjukkan tentang sunnahnya. Baik. Mana dalil yang menjelaskan, ya, yang mengeluarkan hadis itu daripada wajib kepada sunnah adalah ayat Al-Quran. Baik. Karena kalau kita mau paksakan kontradiktif terus, makanya dibawa. Baik. Perintah Nabi itu dibawa kepada pemahaman mandub, sunnah, bukan wajib. Baik. Bisa disatukan antara Al-Quran dengan apa? Dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami? Baik. Kemudian tinggal satu alasan imam daripada Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya, kenapa beliau ya membedakan tidur malam dengan tidur siang. Kemudian ya mulai mengatakan wa man fahima min haula'i min al-lafzil bayati naumil laili aujaba, dan barang siapa yang memahami daripada para ulama tersebut dari lafaz bayat, baik, fa inna ahadukum la yadri aina batat, ya, lafaz itu, ya. Barang siapa di antara para ulama tersebut memahami lafaz bayat di situ, tidak, karena lafaz bayat menurut Imam Ahmad, kenapa beliau mengatakan cuma tidur malam yang wajib, bangun tidur malam yang wajib? Karena lafaz bayat itu baituta itu adalah khusus untuk tidur malam, lafaz bayat. Baik. Beda dengan naum. Kalau cuma naum saja, tidur bisa malam, bisa digunakan mutlak untuk tidur malam di siang. Tapi kalau bayat tidur malam, ya, konteks hadis tadi aina batat yaduh, di mana tangannya tidur. Dia tidak tahu di mana tangannya tidur. Berarti lafaz bayat itu hanya digunakan pada tidur malam, bukan pada tidur siang. Tidur siang tidak dikatakan batat, tidak. Tapi batat itu adalah bermalam. Berarti tidur malam. Makanya kenapa beliau mewajibkan cuma pada tidur malam. Karena konteks hadisnya batat, ya, bukan naum. Right? Dan batat itu lafaz itu hanya digunakan untuk tidur malam, bukan tidur siang. Makanya beliau mengatakan hal tersebut. Bisa dipahami? Berarti ini pendalilan secara bahasa. Betul. Ya, beliau menggunakan dalil lughani, ya. Makanya salah satu juga pendalilan para ulama dalam masalah itu adalah dengan lugha. Nah, makanya ada kitab khusus ditulis tersebut, ya, tentang bagaimana ta'sir lugha dalam masalah hukum. Ya. Baik, ini yang digunakan oleh Imam Ahmad itu adalah dengan menggunakan pendekatan bahasa. Baik, sudah? Ada. Wa man lam yafham min dzalika, dan bagi ulama yang tidak memahami, ya, batat itu maksudnya dia mengatakan cuma khusus tidur malam, maksudnya pokoknya batat itu tidur mau siang mau malam, maka mereka mengatakan inna ma fahima minhu an-naum faqat aujaba dzalika ala kulli mustaqilin min an-naumi naharan aw lailan, ya. Hanyalah dia pahami daripada lafaz batat itu, ya, itu pokoknya tidur saja gitu kan, pokoknya tidur. Batat itu maknanya sinonim dengan tidur, maka dia mewajibkan, ya, untuk mencuci tangan pada setiap orang yang bangun daripada tidur, baik siang maupun malam. Itu adalah mazhab zahiriyah. Baik. Pendapat yang rajih dalam masalah ini, ya, adalah pendapat jumhur ulama, ya, bahwasanya mencuci tangan sebelum tidur itu hukumnya adalah sunnah, ya, bukan wajib. Mencuci tangan, ya, apakah secara mutlak, apakah tidur atau tidak, ya. Baik. Mencuci tangan sebelum wudu, maksudnya membasuh tangan dulu kan? Nah, ini kan pembahasan kita membasuh tangan sebelum wudu, masuk akal kita. Baik.
hukumnya adalah sunnah secara mutlak. Apakah nggak tidur atau bangun tidur, right? Ya, ataukah dia yakin tangannya ini bersih, ya, karena dia ikat semalam mungkin nggak kemana-mana, ya. Ataukah dia ragu, ya, apa tangannya ini habis safar kemana-mana, right? Maka tetap hukumnya sunnah. Dan ini pendapat yang rajih karena dalil Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wajib untuk membasuh itu cuma 3 perkara saja. Adapun yang lainnya itu adalah hukumnya sunnah. Jadi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut itu perintah bukan lil wujub tapi lil nadb, ya, untuk mandub. Sudah mau habis waktu kita, kurang lebih 10 menit. Ya, dari tadi sebenarnya saya diingatkan sama ikhwah tentang waktu kita tanya jawab. Masih ada waktu 10 menit. Kita cukupkan pembahasan kita ya, tolong ditundai buat ada pondoknya, nanti antum lanjutkan lagi ya bacanya. Siapa yang belum baca? Siap-siap yang besok bukan depan yang belum baca. Ya, yang angkatan pertama belum selesai semua. Akhi Herfan, Suwa, siapa? Yuda, siapa lagi? Alif, mana Alif? Alif, siapa lagi? Ya, Wahyu, Sakti. Antum kemana? Ke belakang-belakang. Jangan biasa-biasa jangan pulang antum. Jangan pantas lah. Kau lihat mana ini yang angkatan pertama kok pada hilang-hilang. Tahu ya? Tahu itu dia. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan. Kalau Anda bisa jawab, Anda jawab. Anda mata haji soal Ustaz. Khali jamaah. Khali jamaah yasalun. Tahu. Pertanyaan masalah ini saya berikan dulu pertama kali pada para ikhwan dan akhwat yang mau bertanya ya, yang di luar daripada ma'had, yang bukan santri ma'had. Yang santri ma'had tahan dulu ya. Mungkin ada yang menanyakan ya. Fadhal bagi akhwatnya mungkin silakan kalau ada yang menanyakan. Ya, ikhwannya pun silakan fadhal lah. Masalah Tayamum. Ya, jika tayamum ar-rajul ثم رأى في أثناء صلاته الماء هل تصح صلاته لو كان استمر فيها؟ طيب هذا سؤال ممتاز ولكن هذا السؤال خلي في موضعه سيأتي إن شاء الله هذا في مبحث التيمم إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله بعد يمكن ما شهر. أنت ساكن في كندري أو خارج الكندري؟ أنت ساكن في الكندري؟ أين تسكن؟ أنا في كوندا؟ أنت خريج المعهد أو كيف؟ أنت أين تدرس من قبل؟ أنا ما زلت أدرس في جامعة روكيت. أنت طالب في روكيت. مستوى كم ده؟ مستوى السادس ها؟ إن شاء الله بعد قليل تخرج إن شاء الله. طيب هذا سؤال ya. Tapi pertanyaan beliau ya. Pertanyaannya ini masalah tayamum. Apakah kalau ada orang yang bertayamum ya, dia sebelumnya tidak dapat air, kemudian dia tayamum, kemudian setelah itu apa, di tengah-tengah sholatnya mendapatkan air, tiba-tiba hujan turun, gitu kan? Misalkan, apakah sah sholatnya atau tidak? Masalah tayamum, ya kita tunggu saja pada pembahasan masalah tayamum. Anda anukan dulu. Nanti ya, sebentar lagi insya Allah tidak sampai anunya. Kita fokuskan di sini dulu pertanyaannya. Baik, ada lagi yang mau tanyakan? Imam kalau tidak ada, pokok. Ustaz. Hal 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 maudinya atau كيف؟ atas soalan ini. السؤال مهم يا سيدي. مهم. ولكن السؤال هذا مهم هذا يتعلق بالموضوع أم لا؟ بشكل عام. ها؟ بشكل عام. بشكل العام. طيب. يستفيد طيب تفضل. الطلاب. طيب. هل انحراف الفقهاء في الاعتقاد يؤثر في فقههم؟ طيب. هذا هو الأول. والثاني هل قول ابن سيرين إن العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم مطلق أم هناك تفصيل؟ طيب. طيب جزاك الله خير. هذا طبعا سؤال كما هو هذا سؤال عام. طيب. Ya kawan, pertanyaan dari Ustaz kita, Ustaz Andi, beliau bertanya tentang apakah penyimpangan seorang ulama, ya, apakah penyimpangan seorang ulama dalam masalah akidah, ya, itu mempengaruhi pada semua hal dalam masalah, mungkin masalah fikihnya gitu ya,
Baik, itu yang pertanyaan pertama. Ya, seperti yang kita sebutkan barusan tadi tentang sirah daripada perjalanan hidup mu'allif daripada kitab ini. Tapi ya ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat, ulama kita bukan malaikat. Ya, para ulama adalah manusia biasa yang bisa salah dan bisa apa? Ya, bisa benar. Jangankan para ulama kita dalam memahami para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah terjadi khilaf di antara para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memahami teks hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah terjadi. Ya. Dan tentunya coba kita lihat. Ya. Apalagi ulama-ulama Ibnu Rushd. Ya. Di antaranya juga mungkin yang sering kita Imam Ghazali rahimahullah jami'an. Di situ para ulama banyak hal-hal yang mereka kritisi terhadap ulama-ulama kita tersebut. Ya, terutama Imam Ibnu Rushd dan juga Imam Ghazali. Dan ya, sudah jelas bagi kita bagaimana kritikan para ulama tersebut terhadap salah satunya kepada Imam Ibnu Rushd tersebut. Ya. Tapi ingat, kesalahan para ulama kita itu adalah di bidang itu. Makanya kalau dalam masalah bidang akidah, antum jangan dekat-dekat baca kitab mereka. Paham gak maksudnya? Ya. Tapi kalau dalam bidang yang memang para ulama mereka di situ mengakui keilmuan beliau, terutama seperti dalam kitab ini, Bidayatul Mujtahid. Ini para ulama semua akui, termasuk ulama-ulama kita, ulama-ulama Ahlussunnah membaca dan menukilkan kalimatnya, ucapannya Ibnu Rushd rahimahullah taala. Ya. Sekarang kalau antum mau mengkritisi, hanya mungkin kita selama ini kita kurang diperdengarkan nukilan-nukilan para ulama kita terhadap ulama-ulama tersebut. Ya. Bisa dipahami nggak maksudnya? Saya bisa datangkan nukilan-nukilan para ulama-ulama kita yang kita tokohkan ya, terhadap perkataannya Imam Ibnu Rushd rahimahullah taala. Kitab ini disyarah di kota di kitab ini. Dan juga ulama-ulama kita itu mengkaji kitab ini. Ya, ulama-ulama kita yang kita kenal sekarang, Syekh Sulaiman ya, siapa? Yang fikih. Ya, saya Sulaiman Ar-Rahil rahimahullah taala. Beliau ya menjadikan kitab ini sebagai rujukan. Mereka menukilkan. Baik? Bisa dipahami? Ya makanya untuk kalau antum tanya saya pribadi, ya, antum tanya saya pribadi, apakah ya kesesatan atau penyimpangan sebagian ulama kita dalam masalah akidah bertentangan dengan akidah Ahlussunnah, kita harus meninggalkan semua ucapan mereka? Saya katakan tidak. Ya. Adapun yang berkaitan dengan masalah ketergelinciran mereka, jangan antum dekati jauh-jauh, jangan memang baca. Ya. Tapi kalau pembahasan-pembahasan yang mana di situ tidak ada ketergelinciran bagi mereka, maka silakan antum baca. Karena kenapa? Kalau antum mau kan, saya bilang kita di mana ya? Para ulama kita sudah, saya bilang waktu saya sampai ke Madinah, saya katakan, ketika saya sampai ke Madinah saya bingung. Karena kenapa? Ternyata ketika kita diajarkan oleh syekh kita khususnya di kuliah syariah, itu mereka menukilkan pendapat-pendapat yang mu'tabar Imam Ghazali. Ya, baik. Kemudian siapa lagi? Imam Haramain Al-Juwaini. Yang mana mereka adalah orang-orang dalam mazhab Asy'ariyah dalam masalah asma wa sifat. Tetapi mereka itu adalah bahar, jabal dalam masalah usul fikih dengan masalah fikih. Dinukil ucapan-ucapan mereka. Hanya masalahnya ya. Antum kurang baca saja selama ini. Antum hanya diberikan bacaan itu saja. Antum mau kritisi, jangan kritisannya ya. Antum jangan bilang, oh ini para ulama. Ya, jangan saya kritisi para ulama, terutama Jamiah Islamiyah yang pernah ajarkan saya kitab ini. Udah selesai. Kritisi dulu mereka sebelum antum. Taib ya. Kemudian, ya. Apa tadi Ustaz? Pertanyaan beliau kedua, qaul Ibnu Sirin, ya, rahimahullah taala, ucapan Imam Ibnu Sirin rahimahullah taala, ya. Apa beliau mengatakan? Inna hadzal ilma din, fanzuru amman takhudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah apa? Adalah agama. Maka hendaklah kalian melihat daripada siapa kalian ambil agama kalian. Tapi ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Yang ingin saya ingatkan kepada kita semuanya. Ucapan satu ulama, ini dulu yang saya tegaskan, ya. Ucapan satu ulama bukan dalil. Ya. Ucapan ulama itu harus kita timbang kembali kepada dalil Al-Qur'an dan Sunnah.
Perhatikan ini dulu. Ya. Karena kenapa? Kebanyakan daripada kita, ketika kita mau menyerang seseorang atau kita mau menyalahkan seseorang, kita mendatangkan satu ucapan para ulama yang bisa jadi ulama itu bukan ijma para ulama ucapan tersebut. Ya. Bisa dipahami nggak? Kita tidak pungkiri, betul kalimat tersebut, benar kalimat itu. Ya. Benar, bahwasanya ilmu itu adalah agama. Ya. Tetapi antum mau menjadikan ini sebagai kaidah mutlak, ini yang salah. Kurang tepat saya katakan. Ya. Antum jangan menjadikan ini seperti dalil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalil Al-Quran yang tidak boleh kita bantah. Apakah pertanyaan saya? Apakah ya semua ulama ucapan sahabat ulama Ibnu Sirin? Ya, beliau seorang tabi'in. Baik sudah. Baik, ucapan sahabat saja itu kita harus timbang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan sahabat. Makanya ketika antum membahas masalah usul fikih nanti, masalah fikih, antum akan diperkenalkan apa itu dalil. Ya, ucapan sahabat saja, satu orang sahabat itu bukan dalil. Ya. Apalagi ucapan seorang ulama, bukan berarti kita lakukan ya, kita hormati para ulama kita. Tetapi yang saya mau ingatkan kepada kita, selama ini kita begini, kita ambil kalimat itu, kita gunakan serampangan. Ini yang saya sendiri tidak setuju dengan apa yang kita lakukan selama ini. Ya. Baik, coba antum lihat. Ya. Sekarang kita kaji, ya, ulama-ulama kita. Ternyata ulama-ulama kita mengambil pendapat-pendapat Imam Ghazali rahimahullah taala, pendapat-pendapat ya Abu Ma'ali Al-Juwaini, bahkan tahu kitab Raudhatun Nadhir, ya, kitab usul fikih dalam mazhab Hambali, mu'tamad dalam mazhab Hambali, itu diambil diintisari daripada kitabnya Imam Ghazali Al-Mustasfa. Imam Ibnu Qudamah, ya, ketika menulis kitab beliau Raudhatun Nadhir, beliau itu baca dulu kitabnya Imam Ghazali. Beliau ringkas, ya, dan menulisnya sesuai dengan mazhab beliau. Tapi bisa pahami, ya, dan juga begitu, bukan cuma dalam pembahasan masalah fikih, bukan juga masalah usul, bahkan juga pembahasan masalah rawi hadis. Coba antum lihat, ya. Mungkin bagi antum coba tanya pada ustaz-ustaz kita yang belajar, ya, perdalam ilmu hadis, coba lihatkan ada beberapa rawi, ya, para ulama itu bahkan dia menyimpang dalam masalah akidah. Ada rawi yang dia itu muttahimun bil khawarij, ada juga dengan muttahimun bil syiah, tapi diambil karena kenapa? Karena konteks kita diambil itu memang dia diyakini tidak menyimpang dalam hal tersebut. Makanya ini yang perlu kita perhatikan, ya. Makanya saya bilang datangkan salafnya kita, ya. Kalau antum cuma datangkan ucapan, kita semua bisa datangkan ucapan, tapi ucapan satu dua ulama itu bukan berarti saya mengatakan tidak, tapi ini bukan berarti ulama itu tidak. Kita harus tetap timbang ucapan ulama kita dengan dalil. Ya. Jangan kita dengan ulama yang lain saja. Ya silahkan antum berpendapat seperti begitu. Saya berpendapat tidak. Saya mengikuti ulama-ulama yang banyak sekali. Seperti contohnya ya, saya banyak salaf saya. Siapa? Kalau antum bertanya salaf siapa? Ustaz, antum pun nilainya seperti ini. Salaf saya banyak. Saya bisa sebutkan semuanya. Ya. Salaf saya siapa yang saya ikuti? Baik. Satunya Imam Ibnu Qudamah. Baik. Siapa lagi? Ustaz-ustaz saya, dosen-dosen ana, syekh-syekh ana yang di Jamiah. Baik. Ini kitab Imam Ibnu Rushd. Kita selesaikan ini sampai 8 semester. Ya. Dan tidak pernah saya mendengar ulama-ulama yang mengajarkan ini itu, ya, mereka ilmiah, salah, benar-benar. Ya. Salahnya di sini disebutkan. Ya. Tapi kalau yang benarnya tetap dikatakan benar. Terakhir dia wallahualam shawab, ya. Apa yang saya katakan ini pendapat ana, ya, dan saya akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Antum jangan dengar ana, ya. Antum harus gunakan lagi, ya, maksudnya pikiran antum. Ya, antum harus ilmiah. Ingat, ya. Antum jangan mau cuma dengar begitu antum langsung nganukan. Antum cari, ya. Tapi antum harus jangan membatasi diri dengan ilmu. Masalahnya kita selama ini itu terkukung dalam tempurung. Ya. Informasi yang antum dapatkan cuma sampai di situ saja. Ya. Coba antum buka informasi yang lain, antum akan dapatkan. Ya. Kalau antum mau betul-betul mau menerima informasi tersebut. Baik, itu dia. Baik Ustaz, yakfikum. Baik. Kuna fi hadzal kitab ghairu mawjud al-mas'ala qira'ati al-basmalah atau tasmiyati bidayatil wudu' atau fi awwal al-wudu'.
هل هو مشروع أم لا؟ Baik, sah. Pertanyaannya, beliau jawab, beliau Ustaz bertanya, di kitab ini pembahasan wudu tidak dijelaskan tentang bacaan bismillah ketika berwudu. Baik, ya. Ketika berwudu bacaan bismillah. Baik. Di sini pembahasan ini, apakah bacaan bismillah itu itu diwajibkan ketika kita berwudu atau tidak? Baik, di sini kembali lagi khilaf para ulama, jumhur ulama dengan Imam Ahmad, mazhab Hambali. Jumhur ulama mengatakan tidak wajib. Baik, jumhur ulama tidak wajib. Karena kenapa? Karena ayat yang kita bacakan tadi tidak menyebutkan tentang ucapan bismillah. Baik, kemudian mazhab Imam Ahmad beliau mengatakan wajib karena beliau berdalil dengan apa? Berdalil dengan ayat atau dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Tirmizi dan disahihkan olehnya tentang Syalbani mensahihkan hadis tersebut tentang la salata bukan tentang wudu. La salata liman lam yaqra bi la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkir ismallah. Iya, itu dia kurang lebih hadisnya gitu seperti itu Ustaz Andi, tidak ada salat bagi orang yang tidak memiliki wudu dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Baik. Ya, ini Imam Ahmad. Makanya beliau berdalil dengan hadis tersebut. Tapi jumhur mengatakan tidak. Ya, hadis tersebut itu di bawah pada makna sunnah. Baik. Nabi mengatakan tidak ada salat bagi yang tidak ada salat bagi yang tidak memiliki wudu. Di situ la nafiyah lil jins. Di situ ada penafian. Ya. Penafian la nafiyah lil jins itu bukan apa? Itu bukan menafikan sihah, bukan menafikan sahihnya suatu ibadah, tetapi menafikan nafiyul kamal, menafikan kesempurnaan. Nabi mengatakan tidak ada sholat bagi yang tidak memiliki wudu. Yang dinafikan di situ bukan sahihnya sholat, tapi tentang sempurnanya sholat. Makanya dibawa pada makna dulu. Ustaz, kalau artinya kullu amrin jibalin la yubda'u bi basmalah fa huwa abtar. Hal huwa dalilun ala hadha? طيب هذا هو يمكن نحتج به ولكن هل يدل على الوجوب أم لا هذا هو مسألة. Baik. Pertanyaannya seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis itu didhaifkan sebenarnya gitu. Ya, hadis dari kullu amrin jibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar. Setiap perkara yang memiliki kepentingan, yang penting tidak dimulai dengan baca bismillah. Hadis ini masyhur, walaupun maknanya benar tapi didhaifkan. Walaupun anggaplah sahih hadis tersebut, tetapi hadis tersebut dibawa pada pemahaman masalah sunnah. Karena kenapa? Dia bertentangan dengan konteks Al-Qur'an yang kita sebutkan tadi tentang wajibnya membasuh 4 anggota. Pembahasan yang berikutnya ini akan terus terjadi khilaf antara siapa? Jumhur Hambali, Imam Ahmad. Karena sudah ada pondasinya di sini dia. Besok kita akan bahas tentang membasuh nanti kumur-kumur, makmada dan istinsyak, itu kita akan bahas lagi. Itu khilafnya siapa lagi? Jumhur dengan Imam Ahmad. Jadi dalam masalah ini sebentar af'alul wudu itu khilafnya antara jumhur dengan Imam Ahmad. Karena dalilnya sudah cara berdalilnya sudah berbeda. Taib bisa dipahami ya. Taib itu kita sudah cukupkan, sudah jam 9 ya. Taib, jazakumullah khairan atas kehadiran dan istimanya antum. Semoga apa yang kita lakukan pada malam ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk belajar agama kita, dan terutama lagi pembahasan masalah fikih ini, ikhwan, ini sangat penting sekali. Masalah fikih ini antum jangan sepelekan. Nah, masalah akidah sangat penting, tetapi masalah fikih juga tidak kalah pentingnya daripada masalah akidah. Karena kenapa? Rukun Islam yang kita pemahami dalil para ulama itu bidaya itu mujahid, supaya kita terbuka wawasannya kita. Kenapa para ulama berselisih? Dalil-dalil mereka bagaimana, argumentasinya mereka seperti apa, kita harus tahu semuanya, supaya kita tidak kaku dalam
berinteraksi dengan sesama kita, khususnya dalam masalah bidang fikih ya. Kalau masalah kita tidak ada kata tidak ada namanya tawar menawar dalam masalah kita, salah ya. Tapi dalam masalah fikih, makanya para ulama mengatakan pembahasan fikih itu semuanya dhon. Apa yang antum yakini, antum kuatkan ya. Antum yakin ke 100% yang benar? Tidak. Begitu juga apa yang ana. Jadinya nisbi ya, standarisasi ya. Jadi setelah antum nanti mau istilahnya antum berpendapat seperti begini berbeda dengan pendapat ana, ya waduh, antum bertanggungjawabkan. Hanya perhatikan, para ulama mengatakan wajib beramal dengan dhon, wajib. Makanya nanti di sini pembahasan fikih di sini pasti setelahnya antum pulang ada, oh saya condongnya ke sana, itu namanya dhon. Dan itu wajib antum amalkan. Jangan orang belajar fikih juga banyak di sini ya. Gunakan cara-cara Abu Nawas. Ya. Belajar fikih. Kenapa saya bilang begitu? Belajar fikih nanti dia cuma tahu khilafnya para ulama, nanti di situ ya khilafnya para ulama. Ya. Enak sekali. Kalau seperti begitu, ya. Khilafnya para ulama. Antum pelajari fikih itu bukan untuk mencari khilafnya para ulama, antum ikuti semua yang mana yang terjadi khilaf. Karena kenapa? Ketika para ulama di sini misalkan ya, Imam Abu Hanifah membolehkan ketika nanti dalam pembahasan yang lain antum bisa saja menyelisih usul yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah yang ketika dia mengatakan ini tidak boleh ya, dalam pembahasan lain antum Imam Abu Hanifah tinggalkan lagi, pergi lagi ke sana, makanya saya bilang sesat ya. Tidak bisa. Baik, itu dia yang saya katakan. Ya? Baik, perhatikan. Ya, bagi ikhwan-ikhwan dan maupun akhwat yang sudah belajar ilmu nahwu, ilmu la nafi. Ya, itu makna daripada nafi, kandungan makna daripada la nafiyatul lil jins itu ada 3. Pertama, ya, itu nafyul wujud, menafikan wujud, keberadaan. Baik, ini yang pertama sekali, paling tingkatan level paling teratas, nafyul wujud. Pertama nafyul wujud. Makanya ketika kita mengatakan la ilaha illallah, itu kan la nafiyul lil jins, betul? Baik, la ilaha illallah. Baik, sebentar saya jelaskan. Ya, di sini la nafiyul lil jins itu adalah menafikan wujud, ya, menafikan wujud Tuhan. Tidak ada Tuhan, tidak ada wujud Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya dia dalam kalimat la ilaha illallah itu ada 2 rukun. Pertama an-nafyu wal itsbat. Kita menafikan dulu la ilaha illallah. Baik. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Baik, menafikan wujudnya. Baik. Tapi perhatikan, apakah wujud di situ? Makanya para ulama mentakdirkan di situ ada bihaq bil haqqin. Tiada Tuhan yang berhak disembah bihaqqin, dengan benar, kecuali Allah. Afwan ya, salah tadi saya berikan keterangan yang terakhir pertama ini. Baik, di sini la ilaha illallah itu bukan nafiyatul lil wujud. Karena kenapa? Kalau nafiyatul wujud berarti tidak ada wujudnya di dunia ini. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di muka bumi ini kecuali Allah. Pertanyaannya, ada enggak Tuhan yang disembah selain Allah di muka bumi sekarang ini? Ada. Baik, berarti ini bukan nafi lil wujud. Karena kalau antum mengatakan itu nafi lil wujud, berarti ayat yang ada, maka pasti berarti kita mau katakan salah ucapannya Allah. Tidak. Makanya para ulama mentakdirkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar. Ada takdir. Itu yang pertama, la nafiyul jins. Itu pertama, level pertama nafikan wujud. Dan ini sangat sulit sekali. Kalau tidak menafikan wujud, turun ke level kedua, yaitu nafyu siha. Menafikan seperti tadi kita katakan, ya. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Kita lihat nafyu siha. Kalau nafyu wujud tidak mungkin. Karena kenapa? Ada orang yang sholat tanpa wudu, betul kan? Kalau nafyu wujud. Sekarang tidak mungkin. Kita maka turunkan ke level kedua, berarti nafyu siha. Berarti tidak. Kalau nafyu siha menafikan kesohihan, tidak ada sholat yang sahih, tidak sah sholat kecuali dengan wudu. Kalau setelah itu level yang ketiga, kalau
Nafi siha tidak mungkin, maka nafiul kamal. Ya, menafikan kesempurnaan. Tidak ada solat yang sempurna, tidak ada wudu yang sempurna kecuali dengan bismillah. Makanya hadis Nabi SAW, la syiyama yauma la puasa hari Sabtu bagaimana nih? La tasumu yauma sabtin illa al-fariidah, gitu kan? Atau la syiyama illa yaumi sabtin illa al-fariidah. Atau kala Nabi SAW, tidak ada puasa bagi pada hari Sabtu kecuali puasa wajib. Di sini kan pembahasan para ulama, boleh enggak puasa pada hari Sabtu? Ya, naam, jawabannya boleh. Karena yang dinafikan di situ bukan nafiul sihat, tapi nafiul kamal. Tidak ada puasa yang sempurna. Ya, begitu juga tadi dengan pembahasan wudu. Tidak ada wudu yang sempurna. Kenapa kita bawa untuk memindahkan level dari level 1 ke level kedua itu harus ada dalil. Ya, dari level kedua tadi dari nafiul sihat ke nafiul kamal, untuk mau turunkan ke level nafiul kamal itu harus ada dalil. Tidak bisa turun-turunkan begitu saja. Udahlah pokoknya nafiul kamal ini udah. Ya, antum mau bawa tidak bisa. Kecuali ada dalil. Makanya dalam pembahasan tadi wudu, ya, mana dalilnya? Yang kita mengatakan bukan nafiul sihat tapi nafiul kamal, dalil mana? Ayat Al-Qur'an. Ya, karena ayat Al-Qur'an cuma menyebutkan 4. Ya. Kalau antum mau mengatakan nafiul sihat, berarti hadis ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, kontradiktif. Al-Qur'an di sini mutawatir, lebih kuat Al-Qur'an dalam ini nas Al-Qur'an. Ini sudah nas Al-Qur'an menyebutkan 4 saja. Hadis mau menambah. Tentunya nas, ya. Konteks Al-Qur'an itu lebih kuat daripada nas, itu lebih kuat, nas Al-Qur'an itu lebih kuat daripada hadis. Makanya jumhur mengatakan itu dia dibawa kepada nafiul kamal. Ya. Afwan, ya, mungkin agak repot antum memahaminya, ya, tapi antum usahakanlah, ya, minimal dapat info dapat memahami sedikit demi sedikit, gitu kan, pembahasan para ulama berkaitan dengan masalah ini, ya. Baik, itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.